Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, yaitu subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Yang kita bahas kali ini tentang teks non-fiksi. Nah, di sini yang lalu kita telah belajar tentang teks non-fiksi, dan kali ini kita akan mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kalian sudah paham kan bagaimana teks non-fiksi itu? Nah, sekarang kita diskusikan peristiwa-peristiwa penting apa yang ada dalam teks non-fiksi. Nah, peristiwa penting itu dapat kita temukan dengan membaca teks secara seksama, ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca teks tersebut secara seksama. Nah, setelah kalian baca, jangan lupa kalian catat. Tujuannya apa? Agar kita selalu mengingat apa yang sudah kita baca. Nah, bagaimana cara mencatat peristiwa dari sebuah teks? Dapat kita lakukan dengan membuat peta pikiran. Ibu guru sering sekali mengajarkan pada kalian atau memberikan perintah kepada kalian untuk membuat peta pikiran. Bisa juga membuat tabel. Peta pikiran itu sama dengan peta konsep. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan yang ada. Dengan menjawab pertanyaannya, kita akan tahu isi dari teks tersebut. Atau kalian bisa juga membuat diagram alir. Jadi sama peta pikiran boleh, membuat tabel juga boleh, menjawab pertanyaan, atau membuat diagram alir. Tujuannya semua itu sama, untuk mencatat peristiwa yang penting yang ada pada teks non-fiksi. Nah, bagaimana menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi? Apa itu menghimpun? Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu tentunya, ya. Karena dengan membaca ilmumu akan bertambah. Nah, kalian dapat menghimpun peristiwa yang ada dalam teks non-fiksi. Bagaimana menghimpun itu? Apa itu menghimpun? Yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Jadi informasi apapun yang ada dalam teks non-fiksi tersebut kalian himpun, kalian jadikan satu, kalian identifikasi ciri-cirinya seperti apa. Kemudian peristiwa penting yang telah kita himpun tadi dapat kita bentuk dalam peta pikiran. Tentunya kalian sudah sering membuat peta pikiran. Jadi kalian tahu apa tujuan dari pembuatan peta pikiran. Kenapa sih Bapak Ibu guru sering ayo buat peta pikiran? Tujuannya apa? Agar kalian selalu mengingat apa isi dari bacaan yang sudah kalian baca. Selanjutnya, menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Dalam hal ini, kalian dapat memahami peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan cara membaca intensif. Nah, jika kalian sudah dapat mengetahui peristiwa penting dalam teks yang kalian baca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Nah, kembali lagi, catatan tersebut tadi dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa yang kalian baca dalam teks. Nah, menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat disampaikan secara lisan. Selain kalian tulis, juga dapat kalian sampaikan secara lisan. Nah, secara lisan ini kalian dapat menyampaikannya dengan cara yang sama. Jadi seperti cara tertulis tadi. Nah, perbedaannya
kalian dapat menyampaikan peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga apa yang kalian sampaikan tadi pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Jadi bolehlah kalian buat catatannya terlebih dahulu, kemudian kalian sampaikan dengan bahasa yang jelas. Nah, semoga dengan penjabaran tentang diskusi peristiwa penting dalam teks non-fiksi bisa kalian pahami mudah saja anak-anak ya. Yang pertama kalian baca dengan seksama, kemudian kalian catat hal-hal yang penting, peristiwa pentingnya, kemudian kalian buat peta konsepnya, kalian buat tabelnya, atau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca. Ya, seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.